Jadi emang pas drop aku dibawa ambulan ke Mayapada karena udah nggak bisa nafas dan panas tinggi. Pokoknya dari takbiran sampai lebaran 1 ke 2 deh gue nggak inget apa-apa deh. Bener-bener it's like a nightmare, tapi berhasil melaluinya. Sekarang gue udah bisa ngemeng ya, so I'm fine. Sekarang masih nunggu hasilnya aja, gimana kira-kira hasil swabnya bagus atau enggak, biar bisa pulang. Kangen banget sama anak-anak tapi tetap gak bisa ketemu karena mereka juga harus isoman di Wisma Atlet. Doain kita cepet kumpul bareng ya sekeluarga. Hai semuanya, alhamdulillah sekarang keadaannya udah enak banget. Ini udah di rumah sakit kurang lebih dari malam takbiran. Sekarang tanggal berapa gue nggak tahu, tanggal 20 deh kayaknya. Jadi ya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 hari lah ya. Sebelumnya isoman di rumah, gue ntar akan kasih klip-klipnya awal-awalnya masih segar dan segala macam. Kenapa sampai akhirnya gue harus ke rumah sakit? Karena di hari keempat kalau nggak salah di takbiran lah ya, tiba-tiba gue kayak blackout gitu, terus sesak nafas, oksi sempat turun jadi 89, panas 39,9, gak bisa nafas. Terus akhirnya minta bantuan. Alhamdulillah waktu itu di respon cepat sama pihak sama net, ngirim aku ambulan ke rumah sampai akhirnya berada di Mayapada. Sumpah ya, itu covid gue nggak ngerti karena gue jujur gue orangnya cukup sehat, tidak merokok, makanan juga kayaknya terjaga, olahraga, tapi gue yang dapat dampak yang paling lumayan dibanding keluarga di rumah sampai akhirnya satu persatu kena juga. Awalnya memang dari gue sekitar tanggal 8 kali ya, tenggorokan udah mulai gak enak, padahal sebelumnya tuh gue udah swab antigen dan hasilnya negatif. Terus tiba-tiba dapat info dari grup ada salah satu bintang tamu yang positif, terus gue sama salah satu host ngalamin gejala yang sama. Akhirnya kita swab, akhirnya kita positif, isoman di rumah. Tapi karena keadaan gue drop, akhirnya gue di rumah sakit. Ini gue lagi di Mayapada, udah 8 hari sendirian di sini, asli bosan banget, nggak bisa ngapa-ngapa, bosan abis sendirian. Paling bolak-balik di lorong doang. Ini gue baru bisa mulai jalan karena pas hari pertama nyampe ke IGD tuh gue kayaknya nggak inget apa-apa deh, nafas aja susah. 3 hari tuh kayak ini gue selamat gak ya, sampai kayak gitu mikirnya. Bener-bener nggak bisa milih. Lu yang dalam keadaan fisik sehat aja nggak bisa milih gitu kalau resiko kena covidnya bakalan kayak gimana. Ternyata gue dapet resiko yang cukup berat dan alhamdulillah survive walaupun melewati hari-hari yang lumayan. Yang bikin gue stres adalah ternyata orang rumah satu persatu kena juga, sampai yang paling kecil. Jadi Edo, Novi, Radian yang umur 9 tahun,
kakak Asya yang paling besar. Terakhir tuh Regas negatif, udah diungsiin, terus dijagain sama adik ipar gue. Dan beberapa hari kemarin akhirnya positif juga. Mereka semua akhirnya diungsiin di Wisma Atlet, rumah dalam keadaan kosong, di steril. Sekarang I'm fine, gue sehat sekarang, gue ngerasanya sehat. CT gue juga makin nambah 32. Cuman ya ternyata gara-gara COVID ini menyisakan pneumonia di paru-paru gue, ada infeksi. Ya itu bisa dirawat di jalan lah ya. Yang penting mudah-mudahan COVID-nya cepat negatif biar gue bisa beraktivitas. Dan aing stres di dia. Wah, ketemunya ini lagi, ketemunya ini, ketemu infus lagi, ini lumayan lah ada jendela. Kalau kemarin mesti pakai ventilator, sekarang udah dicopot. Makanan juga udah bisa mulai masuk. Dan guys, beneran bener-bener bisa milih. Lo nggak tahu apa yang bakal terjadi sama tubuh lo ketika lo kena COVID. Bener-bener nggak tahu. Karena so far di tempat syuting pun prokesnya cukup ketat ya, tapi kecolongan juga. Ya pokoknya doain cepat sembuh ya. Pusing-pusingnya cepet hilang. Aku lebih ke stres karena sendirian di sini. Tapi alhamdulillah udah sehat. Pokoknya makasih deh yang udah kemarin support, udah gitu bertindak cepat bawa gue ke rumah sakit. Yang bikin sedih adalah ya karena harus pisah ya sama keluarga, terus tahu satu persatu anak-anak pada kena, keluarga pada kena. Itu sih, kita nggak kemana-mana dan nggak ada planning kumpul-kumpul untuk berlebaran sama sekali. Itu juga kena. Jadi ya penyebarannya lagi gila sini. Tolong deh stay safe, jaga kesehatan kalian. Oke. Ini gue abis swab, mudah-mudahan CT gue naik biar bisa isoman di rumah. Doain ya. Aing yang balik. Padahal mau nyetir sendiri, tapi kamu sayang ya sama aku ya. Mau diantarin ya, suruh duduk belakang. Mau PCR. Mudah-mudahan hasilnya oke aja. Badan lemes coy. Ibu saya Nesya ya. Sebelumnya sudah pernah juga? Udah sering. Jadi untuk prosedurnya sendirian aja nih kita. Pakaian bener. Udah di video. Sip. Lagi. Ya. Hai semuanya. Akhirnya pecah telur juga. Aku bergabung dengan geng WhatsApp Sobat COVID. Aku COVID. Lagi isoman di dalam kamar. Jadi sudah dipastikan. Oke, sekarang tanggal berapa ya? Jadi guys, sekarang itu tanggal 9 Mei. Jadi
gue melakukan antigen kemarin tanggal 8 Mei. Terus ada gejala gitu deh. Jadi dari tanggal 7 tuh gue udah mulai merasa gak enak badan. Kayak kok meriang-meriang gimana gitu kan. Terus tenggorokan mulai gatal gitu. Cuman gue pikir kan sebelumnya gue udah swab antigen dan itu negatif ya. Cuman pas udah mulai ada gejala gitu, kok nggak enak, kayak gak enak hati. Itu gue masih tetap melakukan kegiatan guys. Dan sampai akhirnya siang-siang gue baca grup WhatsApp, siang ke sore deh, kalau di tempat syuting ada yang kena COVID. Terus interaksi sama gue, sama ada beberapa orang juga. Dan akhirnya gue langsung panik kan, langsung gue swab antigen di deket rumah. Gue langsung ke sana, pas di swab hasilnya reaktif, positif. Terus gue langsung lanjut PCR, kan baru dapat hasilnya tadi, dan hasilnya positif. Meriang, badan sakit semua, sekujur badan meriang, terus tenggorokan sakit. Sekarang gue justru ini udah bisa ngomong gini, gue dalam keadaan udah enakan, udah segeran, udah bisa ngomong kayak gini lah pokoknya. Ini gue isoman di kamar di rumah. Ini ada berbagai obat-obatan, madu dan lain sebagainya. Ini juga dicek tiap 3 jam sekali kadar oksigen gue pakai oximeter ini biar aman selalu. Terus kalau mau makanan dan kalau setiap gue buka pintu gue pasti pakai masker. Terus semprot-semprot yang di depan, begitupun sebaliknya. Jadi ntar makanan akan ditaruh di sini. Begitu deh. Suami yang jadi Alhamdulillahnya semua udah dicek, di swab semuanya juga seisi rumah. Hasilnya negatif, jadi yang positif cuman gua doang. Ini udah mau mendekati lebaran ya, nampaknya saya lebaran di kamar ini. Doakan CT-nya tetap cepat naik dan gue cepat sembuh ya. Tapi yang menarik adalah gue gak sendirian sih. Karena ternyata ada yang positif juga. Jadi gue gak sendirian. Gue ternyata positif itu gak sendirian. Jadi gue punya sobat kopi. Lengkap. Kompak kita berdua. Nanti gue ceritain lagi ya. Ini baru hari hitungannya dari PCR sih, ini day 1. Tapi bisa dibilang day 2 sih. Gue udah di isoman di sini, gue udah hari kedua. Ya, nanti gue update terus bagaimana keadaannya. Ya. Oke. Pecah telur juga nih COVID bangke. Aduh, gak ngerti deh ini kenapa badan gue enak banget. Stay, you are okay. Now go to sleep. Hari ini agak parah. Gue demam tinggi. Tadi sih 39,5. Ngapain sih gue videoin? Dan udah kenang-kenangan aja kali ya. Mudah-mudahan besok gak panas ya. Oke. Gak enak banget ini badan. Demam tinggi. Kayak gue baru sekali deh namanya panas 39,5. Mama banyak istirahat ya. Iya, mama kangen. I love you. Bye bye sayang.
Saturasi sih so far oke ya, 98% ya. Udah pakai masker. Mama cepat sembuh ya. Hari keempat di rumah sakit. Nafas masih begini, tapi udah nggak pusing, udah nggak demam. Ini udah lebih enakan. Mungkinan sih COVID-nya mungkin udah hilang, tapi mesti ngobatin infeksi parunya. Cayo. To our room. Sudah bunyi-bunyi. Lumayan kaget. Boleh lanjut? Ya, sok aja. Jalan-jalan ceritanya, jalan-jalan yang cuman segini doang. Jalan-jalan apa coba? Sudahlah, lumayan lah daripada enggak kan. Ya Allah, kesian amat jalan-jalan dia begini. Jalan-jalan apa ini? Cuma begini doang.
side of the building. Ini lumayan perih.